Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Oktaviana Setioharini Pamungkas, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Karangpucung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebelumnya, akan saya jelaskan kerangka pembelajaran pada modul 1.1 ini. Di antaranya, yang pertama, mulai dari diri. Di dalam mulai dari diri ini, saya membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, saya membuat eksplorasi konsep. Di sini, saya bisa mendalami tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, ruang kolaborasi. Di ruang kolaborasi ini, saya bersama fasilitator dan teman CGP lainnya berkolaborasi menuangkan gagasan tentang nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kodrat murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi kontekstual, yaitu mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kelima, yaitu elaborasi konsep. Di sesi ini, saya berlatih membangun kerangka berpikir dan menyampaikan ide serta gagasan berdasarkan pemahaman konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro membedakan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan yang memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu yang pertama, sistem Among, yang berarti kita sebagai guru tugasnya menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, bahwa kita memberikan ruang kepada anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak pada murid, artinya anak tersebut bebas dari ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Yang keempat, bukan tabula rasa, artinya anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Yang kelima, budi pekerti. Dan yang keenam, pendidik diibaratkan seperti petani atau tukang kebun. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu saya percaya bahwa dalam proses pembelajaran saya harus memperlakukan murid sama rata. Yang kedua, dalam proses pembelajaran saya sebagai guru masih mendominasi atau teacher center. Yang ketiga, saya beranggapan bahwa penyampaian materi lebih penting daripada memahami anak. Dan keempat, saya menilai siswa dari nilai kognitif saja. Lalu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, ada hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya. Di antaranya, pertama, saya tidak akan memperlakukan murid sama. Saya memperlakukan murid sesuai dengan karakter dan kebutuhannya. Yang kedua, pembelajaran di kelas lebih banyak melibatkan murid. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, dan karsa. Dan yang keempat, saya memberi kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa hormat, mendorong kolaborasi, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk belajar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan, yang bertujuan mendorong murid agar lebih aktif serta membuat murid tertarik dengan pembelajaran. Yang ketiga, melibatkan siswa selama proses pembelajaran, agar pembelajaran berpusat pada murid. Yang keempat, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, bukan menuntut. Artinya, guru mendampingi dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan.
Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.